bersalawat bersama saya, baca salawatnya sambil ada sombongnya, bersalawatnya sambil ada riaknya, tetap amalan itu diterima dan menghasilkan pahala dari Allah. Amalan lain selain salawat, sedekahkah, hajikah, puasakah, kalau dilakukan ada riaknya, ada sombongnya, hilang pahalanya, hilang kemuliaannya, kecuali hanya salawat saja. Maka tidak ada alasan untuk malas-malas bersalawat kepada Rasul. Insya malam ini saya hadiahkan satu salawat cantik yang saya pelajari dari seorang munsyid terkenal dunia sebelum Mahir Zain. Mahir Zain, kenal Mahir Zain? Di mana kenalannya? Larang lu. Mahir Zain sebelum terkenal, munsyid yang satu ini lebih dulu ngetop. Namanya Sami Yusuf. Namanya Sami Yusuf. Buka YouTube, itu nasyidnya, gosidahnya, syairnya, lagunya ngetop terkenal. Salah satunya tentang salawat kepada Rasul. Saya yakin Bapak Ibu belum pernah dengar salawat yang diciptakan oleh Sami Yusuf. Mau dengerin? Sami Yusuf. Dia asli orang Arab, Bang Nasir. Tapi ternyata dia punya keluarga di Jawa. Namanya Sami Mawon. Betul? Pasti semua belum pernah dengar salawatnya. Dengarkan salawatnya. Tinggalnya di Arab. Di Arab. Gue suka geloh. Oke bro. Kalau yang laki-laki saya panggil bro, brother. Itu panggilan yang kami bikin ketika kami duet dengan Uji. Laki-laki kami panggil bro. Kalau yang perempuan kami panggil bray. Masih mending perempuan dipanggil bray daripada laki-laki dipanggil bro. Masih enak perempuan. Contoh, kalau perempuan lagi di lantai 2, saya minta turun. Manggilnya bagus, turun bray. Turun bray. Coba kalau laki-laki Bang Nasir. Turun apa? Kan gak bagus doanya. Betul? Turun bro. Dengerin. Ini yang mengumandangkannya. Ini nasyid terkenal sebelum Mahir Zain. Mahir Zain mah belum ada apa-apanya, dia lebih dulu terkenal. Suaranya merdu. Pasti belum pernah dengar. Ini teknik ceramah terbaru, Pak. Bikin jamaah penasaran. Namanya teknik krius, Bang Nasir, krius. Yang ceramah siapa? Sejak kapan jamaah ngaturkan ceramah? Tapi mohon maaf kalau suaranya nggak semerdu Bang Ramli, maaf ya, maaf. Yang ceramah siapa? Mulut kan mulut saya. Musalah buat lo. Tolong propos amankan ibu yang satu itu. Dari tadi nyari kesalahan saya Bang Hadir. Masalah kecil dibesar-besarin. Di negeri ini banyak masalah yang lebih besar belum selesai. Tepuk tangan buat teman. Udah bis. Jangan ada dendam di antara kita. Tinggalnya di arah. Enggak, ini sebenarnya teknik untuk menutupi kekurangan diri. Maaf ya, jadi manusia itu harus tahu diri. Kalau nggak sanggup, jangan maksakan diri, Bang Nasir. Betul.
Betul. Jadi orang tahu diri, ngaca. Kalau nggak sanggup jangan maksakan diri. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya muslimin sallu alaihi. Pernah dengar belum? Emang tadi nggak kedengeran? Orang udah surat-surat begini, belum. Yang dari tadi nyari perkara nih sebelah sini. Orang udah terang-terang belum. Allahumma salli ala Muhammad wa sahbi Muhammad. Ya mu'minin sallu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya mu'minin sallu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa sahbi Muhammad. Ya mu'minin sallu alaihi. Tepuk tangan buat kita semuanya. Berbahagialah orang-orang yang selalu bersalawat kepada Rasul. Salawat yang kita baca akan dibawa oleh malaikat, lalu dilaporkan kepada Nabi di kota Madinah. Itu yang pernah dibocorkan Nabi lewat sabdanya. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardh. Kata Nabi, sesungguhnya Allah menciptakan malaikat-malaikat khusus. Tugasnya tugas khusus mencari orang-orang yang mau menggerakkan bibirnya bersalawat kepada Rasul. Kalau malaikat itu menemukan ada satu kampung, ada satu kota, ada satu majlis, ada satu tempat, ada orang-orang di dalamnya bergerak menggerakkan bibirnya bersalawat kepada Rasul, kata Nabi, malaikat itu akan membawa salawat kita. Yuballighuni min ummatis salam. Malaikat itulah yang akan membawa salawat kita lalu melaporkan kepada Nabi di Madinah. Malaikat saya berkata, ya Rasulullah, ada satu pengajian di kampung Berenem. Ya itu maksudnya. Di dalamnya dihadiri oleh Fulan bin Fulan. Di dalamnya dihadiri Fulana binti Fulan. Coba dengarkan. Bukan cuma nama kita yang dapat berkah disebut oleh makhluk yang gak pernah maksiat, namanya malaikat. Nama ayah ibu kita namanya ikut terangkat derajatnya. Malaikat yang nyebut nama kita disebut oleh ulama saja, guru-guru jadi berkah, apalagi yang nyebut malaikat. Makhluk la ya'sunallah, makhluk itu tidak pernah maksiat, pasti berkah menghampiri kita, pasti berkah akan mendatangi ayah ibu kita, insya. Bukan cuma itu, malaikat ketika menyebut namamu, menyebut nama ayah ibumu, nama orang tuamu, namamu didengar oleh Rasulmu, namamu, nama ayah ibumu dikenal oleh makhluk yang akan menjamin syafaat bagimu. Maaf, nama kita dikenal oleh presiden saja bangga,
Nama orang tua kita dikenal, didengar oleh pemimpin saja senang, apalagi yang mendengar adalah Rasulullah. Maka boleh jadi malam ini orang tua kita sedang menangis di dalam kuburnya, tapi berkat sholawat yang dikumandangkan oleh anak cucunya, maka mereka mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, mendapatkan syafaat dari Allah. Maka sekali lagi kita getarkan majelis ini dengan bersalawat. Kita angkat martabat orang tua kita. Kita kenalkan nama mereka di hadapan Rasulullah. Guru saya pernah berpesan, semakin banyak bersalawat, semakin membuat kita sudah berbakti kepada orang tua kita. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Lebih keras semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Bapak Ibu, tidak ada seorang makhluk pun di dunia ini yang Allah maha dipuja, memujinya, yang Allah maha mulia, memuliakannya, yang Allah bersalawat untuknya. Silakan buka Al-Quran betapa Allah membedakan Nabi dengan Nabi-Nabi lainnya. Kalau Nabi yang lain langsung dipanggil namanya. Ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Isa. Hanya untuk Nabi Muhammad Allah gak mau langsung manggil namanya, dibedakan, dipanggil dengan panggilan penghormatan. Ya Nabi Allah. Betul? Betul? Nabi memang manusia seperti kita, tapi tolong jangan samakan kualitas Nabi dengan kita. Itulah makna basyaron la kal bashar. Nabi memang manusia, tapi tidak sama dengan manusia seperti kita. Saya kasih contoh yang indah malam ini. Dalam konteks peringatan Maulid Nabi ini, biar makin sayang dengan Nabinya. Bapak Ibu, sekali lagi Nabi memang manusia, tapi nggak kayak kita manusia pada umumnya. Nabi pernah keringetan, kita pernah keringetan, sama-sama pernah keringetan. Tapi tolong jangan samakan kualitas keringat Nabi dengan keringat kita. Keringat Nabi pasti bau kasturi, keringat kita bau terasi. Betul? Betul? Satu hari Nabi pernah masuk ke satu rumah sahabat, Nabi tidur, Pak. Dulu nggak ada AC. Ketika Nabi tidur, Nabi mengeluarkan keringat, Pak. Sahabat menunggu tetesan keringat Nabi. Disiapkan sebuah wadah. Kenapa ditunggu? Karena keringat Nabi bau kasturi. Alhamdulillah. Ini yang saya maksud, sama-sama keringat tapi kualitas keringatnya beda. Betul? Contoh kedua, biar makin pintar membedakan Nabi dengan kita. Nabi pernah berludah, pernah. Kita sering juga berludah. Sama-sama pernah berludah. Tapi tolong jangan samakan kualitas ludah Nabi dengan ludah kita. Nabi ludahnya jadi berkah, ludah kita jadi virus corona. Betul? Betul? Inilah makna basyaran la kal bashar. Biar makin paham. Acil lagi. Ingat Kalimantan kalau manggil emak acil. Mak tahu nggak emas itu warnanya apa? Sekarang dengarkan. Emas pasti kuning. Sekali lagi, emas pasti kuning. Sekali lagi, emas pasti kuning. Apakah yang kuning-kuning itu pasti emas?
Yang sering mengapung di sungai. Nggak usah disebutin, jujur amat. Emas pasti kuning. Apakah yang kuning-kuning itu pasti emas? Belum tentu. Itu beda Nabi dengan kita. Ibarat batu, Nabi mutiara. Meskipun satu, nilainya berharga. Kita seperti batu koral. Mau satu truk harganya beda dengan satu buah batu mutiara. Jelas? Itulah Nabi kita Muhammad. Basyaran lakan. Sallallahu ala Sallallahu Allahumma salli wa sallim wa barik. Lanjut. Yang kompak lanjut. Dengarkan dulu baik-baik. Dengarkan baik-baik. Dulu Nabi pernah mengorbankan nyawanya untuk membuat kita merasakan manisnya iman dan Islam hari ini. Malam ini kita cuma ngorbanin waktu saja. Nggak ada apa-apa dengan pengorbanan Nabi. Betul? Kalau dulu Nabi sering bermandikan darah agar bisa menghantarkan hidayah untuk kita. Malam ini kita cuma mandi hujan doang. Kita cuma mandi keringat doang. Gak ada apa-apanya dengan pengorbanan Nabi. Betul? Maka malam ini saya tantangin orang kampung sini. Kalau setengah jam lagi ngaji bareng saya sanggup? Cinta dengan Nabi. Kalau 1 jam lagi sanggup? Orang hebat semuanya. 2 jam lagi sanggup? Nyiksa semuanya. Saya nggak sanggup. Izinkan saya memberikan penghormatan dulu. Tenang. Yang saya ceramahkan ini masih pembukaan. Bayangin, baru pembukaan. Itu pun baru pembukaan 1. Masih ada pembukaan 9. Izinkan saya memberikan penghormatan tertinggi. Yang pertama kepada semua para alim ulama, para tuan guru, para masyaikh, para habaib, para ustaz. Kita doakan ulama-ulama kita yang hadir. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya, dijaga semangat istiqamahnya, dilindungi Allah dari berbagai macam fitnah dunia. Amin ya rabbal. Gara-gara corona lebih dari 1000 ulama satu persatu wafat meninggalkan kita. Betul? Kalau boleh saya sampaikan di forum mulia malam ini, Indonesia saat ini sedang berada di fase amul huzun, tahun duka cita. Kenapa? Ribuan ulama wafat jadi korban corona. Jangan main-main, ini bukan kebetulan, ini jangan-jangan peringatan dari Allah. Karena di antara tanda-tanda kiamat itu kata Nabi apa? Ayyurfa'al ilm, Allah angkat ilmu. Dengan cara apa? Diwafatkan para ulamanya. Bapak Ibu dengarkan baik-baik, tanda-tanda kiamat itu banyak. Salah satunya wafat orang yang berilmu. Betul? Terakhir saya kehilangan sahabat saya Syekh Ali Jabir. Padahal ketika saya kena corona 1 tahun sebelum beliaulah satu-satunya sahabat saya yang tinggal di Jakarta yang nekat berani membesuk saya. Berani membesuk saya, Pak. Di luar dugaan 1 tahun setelahnya beliau kena dan tidak tertolong nyawanya. Saya yakin di sini banyak ulama-ulama, guru-guru kita lain yang meninggal dunia. Maka jangan lupakan jasa-jasa mereka dan perjuangan. Malam ini saya minta kita hadiahkan surah Al-Fatihah dulu. Kalau hari ini kita bergembira, kita senang, jangan lupa hantarkan juga kegembiraan buat mereka di alam barzahnya. Ahli kubur nggak butuh apa-apa kecuali amal dan doa dari kita yang masih hidup. Betul?
Kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada semua keluarga-keluarga kita, guru-guru kita yang sudah dulu meninggalkan kita dipanggil menghadap Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah balas kebaikannya, Allah lipat gandakan kemuliaannya, dijadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jinan ala hadhihi niyyah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Semuanya Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal